Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Marlia Putri, NIM akhiran 139. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi positif. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tema Act of Kindness atau dalam bahasa Indonesianya adalah tindakan kebaikan. Nah, yang akan saya jelaskan yakni ada definisi tentang Act of Kindness atau tindakan kebaikannya, lalu ada manfaat-manfaatnya, terus contoh penerapan-penerapannya dan tips and trick untuk teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas definisi Act of Kindness atau tindakan kebaikan. Nah, secara sederhananya, tindakan kebaikan yang kita lakukan dengan niat tulus. Gak harus besar, lalu gak harus butuh imbalan. Misalnya, membantu teman yang kesulitan, lalu memberi semangat kepada orang lain, dan memberi senyum kepada orang-orang yang kita jumpai. Nah, dalam psikologi positif ini, konsep ini dianggap penting karena bisa membangun emosi positif dan mempererat hubungan sosial. Dalam pengertian salah satu tokoh psikologi positif yakni Martin Seligman, beliau bahkan menambahkan kebaikan ke dalam elemen kebahagiaan, yaitu ada PERMA. Nah, PERMA ini ada beberapa, yakni ada positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan accomplishment, yang artinya hal-hal kecil yang kita lakukan dengan niat baik punya efek yang besar buat kesejahteraan psikologis, baik buat orang lain maupun buat diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ada manfaat Act of Kindness. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama ini bisa meningkatkan rasa bahagia. Yang kedua, bisa mengurangi rasa cemas dan stres. Ketiga, bisa bikin kita merasa lebih berharga atau berarti. Nah, dan yang terakhir ini bisa juga memperkuat hubungan sosial kita dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke penerapan dalam Act of Kindness ini dalam sehari-hari. Nah, contohnya sebagai mahasiswa, sebenarnya kita punya banyak waktu untuk ngelakuin Act of Kindness nih. Nah, gak harus muluk-muluk, kita lakuin dari hal kecil dulu. Misal, kita lakuin ke diri kita sendiri dulu nih. Contohnya, seperti kita memberi waktu istirahat untuk diri kita sendiri setelah mengerjakan tugas, lalu nggak memaksakan diri untuk setiap hari harus produktif. Nah, bisa juga memberi maaf kepada diri kita sendiri di saat kita lagi di fase gagal nih. Ada contoh lain yang bisa kita lakukan di sekitar, contohnya pada lingkup kampus ataupun mahasiswa ini, kita bisa mendengarkan cerita teman di saat teman sedang stres ataupun sedih, lalu bisa membantu teman untuk memahami materi di saat kesulitan, lalu bisa juga memberi catatan materi di saat teman tidak berangkat kuliah, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tips praktis untuk melakukan Act of Kindness. Nah, di sini biar lebih mudah ada beberapa tips praktis nih. Yang pertama, mulai dari hal kecil. Nah, contohnya bisa seperti senyum, menyapa, dan mengucapkan terima kasih. Lalu yang kedua, lakukan satu kebaikan setiap hari. Ini nggak perlu hebat, tapi yang penting konsisten. Nah, yang ketiga, jadilah baik kepada diri sendiri. Nah, sebelum kita melakukan kebaikan ke orang lain, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan tindakan kebaikan kepada diri kita sendiri. Lalu, yang terakhir ada coba tulis jurnal kebaikan. Nah, di sini teman-teman bisa menulis atau mencatat hal-hal baik yang teman-teman lakukan pada setiap harinya, lalu rasakan perbedaannya sebelum menulis jurnal kebaikan dan setelah menulis jurnal kebaikan. Nah, intinya jadi jangan menunggu sempurna dulu nih untuk berbuat kebaikan, karena setiap orang baik bisa memulai dari versi diri kita sekarang. Oke, kita sampai di akhir video. Untuk teman-teman, tindakan kebaikan mungkin kelihatan kecil, tapi buat orang lain ini bisa berdampak besar dan juga buat diri kita sendiri. Nah, yuk mulai biasakan Act of Kindness. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu. Nah, untuk Act of Kindness ini juga bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bahagia.
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.